Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Jumpa lagi dengan saya, Satria Utama, dosen pengampu mata kuliah Komputer Perbankan. Dan hari ini di sesi yang kedua kita akan membahas bagaimana proses pembukaan rekening tabungan. Kita mulai. Yang pertama adalah sebelum kita memproses pembukaan rekening tabungan, pastikan terlebih dahulu kita sudah melakukan proses yang pertama, yaitu tentang pembukaan nomor SIP. Sudah kita proses, kemudian setelah nomor SIP kita proses, maka kita bisa proses pembukaan rekening tabungannya. Pembukaan rekening tabungan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah pastikan nasabah sudah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dengan lengkap. Kemudian nomor SIP sudah terinput, dan yang berikutnya adalah pastikan sumber dana nasabah sudah jelas dan juga tujuan pembukaan rekeningnya. Setelah semuanya terpenuhi, kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu proses pembukaan rekening tabungan. Yang pertama, ketika kita masuk ke dalam aplikasi, kita akan ditanyakan terkait produk tabungan apa yang akan dibuka oleh customer service. Maka kita pilih produk tabungannya. Kemudian setelah kita pilih, kita masukkan nomor SIP dari nasabah tersebut. Setelah kita pilih, kita klik OK, dan kita akan masuk pada part berikutnya, yaitu master file terkait rekening tabungan. Di dalam master file, kita bisa lihat di sini kotak yang berwarna kuning. Kotak yang berwarna kuning berisikan identitas nasabah yang sudah terinputkan dalam identitas SIP yang sudah kita isikan sebelumnya. Sehingga software hanya akan memanggil identitas tersebut masuk ke dalam master file. Kemudian di dalam master file yang kita lakukan adalah yang pertama, kita pastikan tanggal pembukaan rekening sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian kita inputkan di sini tanggal jatuh tempo, kemudian kode bukunya, nisbahnya, dan seterusnya. Kita input juga terkait AO dan juga AO ref dan AO handle-nya. Dan yang bisa kita pilih juga di sini, kita pastikan status nasabah, apakah nasabah di sini adalah nasabah terkait atau tidak, dan apakah nasabah di sini ketika tabungannya mencapai nisab zakat itu ada opsi apakah akan langsung dipotong atau akan dibayarkan secara mandiri. Setelah ini semua terpenuhi, kita bisa masuk ke menu yang berikutnya, yaitu KYCP. KYCP di sini adalah Know Your Customer Profile, yaitu untuk mengetahui profile dari nasabah. Dalam menu KYCP, di sini akan ditanyakan terkait yang pertama adalah sumber dana dari tabungan ini. Apakah dari gaji, apakah dari warisan, apakah dari penjualan, atau apakah dari hasil dari kegiatan produktif seperti bisnis dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita isikan sumber dana, kita isikan juga terkait tujuan pembukaan rekening. Apakah untuk investasi, apakah untuk bisnis, apakah untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Setelah itu kita input, kita bisa inputkan juga di sini terkait frekuensi mutasi setoran, frekuensi penarikan, frekuensi setoran non tunai, frekuensi penarikan non tunai, nominal terendah, dan juga nominal tertinggi. Nah, data-data terkait hal-hal ini kita bisa merujuk kepada kebijakan dari bank masing-masing. Kemudian setelah KYCP kita lengkapi, kita ada opsi untuk mengisi terkait tabungan khusus. Tapi untuk tabungan khusus ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang merequest ya untuk melakukan pembukaan tabungan secara khusus. Tapi ketika ini adalah nasabah tabungan biasa, nasabah individu biasa, membuka tabungan secara reguler, maka tidak perlu kita proses untuk tabungan khusus. Setelah semuanya selesai, kita bisa simpan data, dan setelah data tersimpan, maka luaran dari proses ini adalah nomor rekening. Maka nasabah sudah bisa mendapatkan nomor rekening tabungan dari proses yang dilakukan oleh customer service. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari proses ini. Jangan lupa pastikan formulir isian pembukaan rekening tabungan itu diisi dengan lengkap. Kemudian data SIP sudah diisi dengan lengkap, sehingga kita dalam proses pembukaan rekening tabungan tidak menemukan kendala yang berarti. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.